Shalom, perkenalkan nama saya Hans Anderson Lumba Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S249 dari IF2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keempat dari Alstrudat tentang stack dan queue. Nah, pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan stack dan queue pada bahasa pemrograman Java. Nah, di mana stack itu adalah struktur data dengan prinsip LIFO, last in, first out. Data terakhir masuk akan menjadi data pertama keluar. Operasi utama adalah push dan pop. Nah, untuk implementasi kode stacknya, membuat itu adalah kode membuat node pertama, head dan tail menunjukkan ke kode itu, lalu headnya sama dengan satu. Nah, untuk pushnya, membuat node baru, node next menunjukkan ke head lama, head dipindahkan ke node baru, lalu head bertambah. Lalu di mana ada pop, yaitu simpan head sementara, lalu head pindah ke head next, lalu head berkurang, lalu return node yang lama. Untuk kita masuk kepada studi kasus yang pertama, itu adalah kasus start to reverse string. Nah, kita diminta untuk membuat metode baru dengan nama reverse string yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian menggunakan stack untuk menyimpan setiap karakter string dan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh diberikan inputan string GNAYAS, maka hasil menjadi sayang. Nah, untuk jawabannya, nah di sini ada logika studi kasus yang ketiga. Di sini ada public static string first string itu ada return string input if input null inisiasi stack dengan karakter pertama dengan menggunakan stack char stack new stack untuk memasukkan push sisa karakter ke dalam stack yaitu for integer i. Lalu untuk string builder reverse itu untuk ambil pop semua elemen sampai stack habis. Nah, untuk app Java-nya ini untuk mengcompile-nya. Lalu untuk hasil terminalnya sebagai berikut sesuai dengan apa yang diharapkan pada modul. Nah, untuk analisisnya itu implementasi struktur data stack berbasis link list dalam kode ini digunakan untuk menyelesaikan studi kasus pembalian string, reverse string dengan memanfaatkan prinsip LIFO, last in, first out. Karakter dari string input dimasukkan satu persatu ke dalam stack melalui metode push, di mana karakter terakhir akan menempati posisi top. Proses pengembalian terjadi ketika elemen dikeluarkan melalui metode pop dengan secara alami yang mengembalikan karakter dalam urutan terbalik dari belakang ke depan. Lalu disusun kembali menggunakan string builder, menggunakan atribut height dan struktur node, memastikan bahwa manajemen memori bersifat dinamis dan panjang string yang diproses dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan operasi pada runtime. Nah, terus kasus yang kedua itu adalah parentis balance. Buatlah metode baru dengan nama isBalanceParents yang akan mengembalikan nilai boolean. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung mempunyai pasangan. Nah, berpasangan berarti terdapat dalam tanda kurung buka dan tutup. Contoh validnya sebagai berikut, contoh tidak validnya sebagai berikut. Nah, untuk logika studi kasus yang 3B, parentis balance, itu public static boolean isBalanceParents itu jika string kosong dianggap seimbang, malah if input sama dengan null, return true. Karena konstruktor stack memasukkan ada isi, kita buat stack dummy lalu kita kosongkan dengan pop agar head menjadi nol di awal pengecekan. Nah, untuk stack S sama dengan new stack, di mana isinya nol, lalu for integer I sama dengan nol, I lebih kecil dari input length, yaitu char C input char out, if C sama dengan kosong jika ketemu kurung buka, di kurung buka masukkan ke stack push. Jika ketemu kurung tutup tapi sudah kosong berarti tidak seimbang. Nah, di sini eh, kita diminta untuk mengecek apakah tanda kurung memiliki pasangan. Nah, jika ada pasangannya, ambil satu kurung, buka dari stack. Jika di akhir hex adalah nol, maka semua kurung berpasangan atau true. Nah, F Japan itu ini kode untuk mengcompile, untuk memanggil dari eh, kode tersebut. Untuk hasil terminalnya, di sini ada buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, semua dipasangkan, maka hasilnya yang true. Ini ada tidak memiliki pasangannya, maka hasilnya false. Apalagi seperti ini, itulah false dia. Untuk analisisnya, implementasi metode isBalanceParents menggunakan struktur data stack untuk validasi keseimbangan tanda kurung berdasarkan prinsip LIFO, last in first out, di mana setiap karakter kurung buka yang ditemukan akan dimasukkan push ke dalam stack sebagai penanda pengubah pasangan. Validasi dilakukan dengan memeriksa ketersediaan elemen dalam stack setiap kali kurung tutup. Muncul jika
Stack kosong saat kurung tutup ditemukan saat atau jika stack masih menyisakan elemen atribut head. Setelah seluruh string diproses, maka tanda kurung dianggap tidak seimbang. Penggunaan objek stack dummy yang dikosongkan dari awal merupakan strategi teknis untuk menyesuaikan batasan konstruktor tanpa mengganggu logika pengecekan. Sehingga memastikan bahwa setiap tanda kurung tutup memiliki pasangan yang kurung buka yang sesuai dengan secara berurutan. Nah, terus di kasus yang ketiga di mana kita masuk ke sort itu di kasus sort itu kita diminta untuk membuat metode baru dengan nama sort yang akan mengembalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Metode ini harus menggunakan fungsi terdapat pada kelas stack. Silakan menambahkan fungsi tambah seperti pick, isempty, dan lainnya. Nah, pada kasus ini kita menggunakan public void, public stack, buat stack tambahan yang benar-benar kosong, stack temp stack, lalu simpan nilai teratas dari stack asli, integer current this pop value teratas lebih besar dari angka sebenar sekarang. While Nah, masukkan angka ke posisi yang benar di time stack. Nah, M Java sebagai berikut. Lalu ada ini untuk mengcompile. Untuk menambahkannya terminalnya sebagai berikut, itu sort. Sebelum di sort dia 1, 35 dan 10. Sesudah sort 1, 5, 10 dan 30. Untuk analisisnya, metode sort pada kelas stack mengimplementasikan algoritma mengurutkan elemen menggunakan bantuan sebuah temporary stack, temp stack untuk menyusun data secara iteratif tanpa struktur data tambahan selain stack itu sendiri. Logika utamanya melibatkan pemindahan elemen dari stack asli dalam variabel current, kemudian membandingkan dengan elemen teratas pada stem stack. Jika elemen pada tem stack lebih besar, maka elemen tersebut dipindahkan kembali ke stack asli untuk memberikan ruang bagi current di posisi yang tepat. Proses ini diulang hingga seluruh elemen terpindah ke time stack posisi terurut. Nah, di mana selanjutnya kita berangkat ke studi kasus yang yaitu Q. Q itu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Nah, data pertama masuk akan keluar pertama. Lalu operasi utamanya itu Q dan the Q, di mana kita persiapan pertama diminta untuk buatlah metode agar dapat mengubah struktur data stack menjadi struktur data queue. Nah, untuk kasusnya, di sini ada if stack null, stack is empty. Sistem open dan stack kosong tidak bisa dikonversi. Lalu itu mengambil elemen pertama stack untuk membuat objek sesuai kebutuhan stok konstruktor queue mewujudkan satu value. Lalu stack node temp sama dengan stack pop, queue result queue sama new queue. Pindahkan sisa elemen stack ke queue while stack is empty. Stack node next node, lalu stack pop result queue and queue next node value. Lalu ada di sini app Java, public static void main string air gas. Itu membuat ini kayak memanggil lah, mengcompile dari si queue-nya itu. Lalu hasil terminalnya sebagai berikut. Studi kasus yang keempat yaitu isi awal stack top ke bottom 40, 32, 10. Proses konversi ke queue, isi queue hasil konversi per kelas adalah 40, 30, 20, 10. Maka first jadi 40, last jadi 10. Nah, untuk analisisnya, mengimplementasikan Mengatasikan proses migrasi data dari struktur stack ke queue dengan memanfaatkan mekanisme pengosongan stack secara iteratif menggunakan metode POP. Dalam proses ini, elemen yang berada di posisi teratas stack diambil terlebih dahulu untuk mengimplementasikan objek queue. Kemudian seluruh elemen sisa dipindahkan secara berurutan menggunakan metode NQ. Karena stack bekerja dengan prinsip elif FO, as in first out akan dan queue dengan FIFO, first in first out, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack misalnya nilai 40 atau menjadi elemen pertama-pertama dalam antrean. Sehingga urutan data pada hasil akhir queue mencerminkan urutan pelepasan elemen dari stack asli. Lalu tugas yang kedua itu adalah made in queue. Nah, kita diminta untuk membuat eh, metode agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dengan struktur data queue. Contohnya 2 ditambah 3 di pangkat 4 dikurang 2. Maka hasilnya dikali 4 kurang 2, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, studi kasusnya itu di sini ada pindahkan ECQ ke list agar mudah diproses. Lalu ini list string, token new array list, not temp first, while temp null. Null. Nah, tahap satu hitung perkalian dan pembagian. Nah, for integer i sama dengan 0 i token size, string token get, if token equals double left, lalu double right, lalu double rest. Nah, baru tahap hitung penjumlahan di sini ada seperti biasa double next file lalu sebagai berikut. Nah itu kayak menyalin isi Q ke array list lalu proses dalam operator kali dan bagi lalu proses tambah dan minus lalu return hasil akhir. Ini app Java untuk mengcompile dari si kode kita tadi.
Nah, untuk hasil terminalnya, nah ini hasil terminalnya sama seperti yang tadi, yaitu 2 plus 3 dikali 4 kurang 2 sama dengan 12. Nah, untuk analisisnya, pengintegrasian struktur data Q menggunakan linked list yang dimodifikasi untuk menampung tipe data string memungkinkan menangani konversi elemen dari stack serta melakukan operasi perhitungan aritmatika. Pada studi kasus 4A, metode stack to Q memanfaatkan sifat FIFO untuk menampung elemen yang dikeluarkan dari stack, sehingga urutan elemen hasil konversi akan terbalik dibandingkan urutan aslinya di stack. Sementara itu, pada studi kasus 4B, metode calculate mate menerapkan konsep operator precedence prioritas operator dengan memproses antrean dalam dua tahap. Nah, untuk ketiga itu menghitung big O dari eh, partikumnya itu. Nah, untuk Big O yang sentuh stack, nah operasi yang fundamental pada struktur data stack yakni push dan pop memiliki efisiensi performa yang sangat tinggi dengan kompleksitas waktu O1 atau waktu konstan. Karakteristik ini muncul karena manipulasi data, baik penambahan maupun penghapusan hanya berfokus pada satu titik akses tunggal yang disebut sebagai top. Pada implementasinya, sistem tidak perlu dilakukan penelusuran ke seluruh data atau menggeser posisi elemen-elemen lain saat terjadi perubahan. Nah, implementasi studi kasus reverse string dan presence balance, efisiensi yang dihasilkan eh, berada pada tingkat ON, di mana N merepresentasikan daftar panjang karakter dari input yang diberikan. Pada logika pembalian string, program melakukan iterasi linear untuk memasukkan setiap karakter ke dalam stack dan diikuti oleh iterasi kedua untuk menariknya kembali guna mendapatkan urutan terbalik. Nah, hal ini serupa dari pemeriksaan keseimbangan dana kurung di mana setiap karakter dipindah pada tepat untuk satu kali untuk menentukan tindakan post dan post pop. Namun perbedaan yang signifikan terlihat pada metode sort yang memiliki kapasitas waktu eh, O n pangkat 2 atau satu kuadrat dalam skenario terburuk atau worst case. Lalu selanjutnya itu Big O dari Q. Analisis efisiensi pada implementasi kelas Q ini menunjukkan performa yang sangat optimal berkat pemanfaatan pointer referensi first dan last. Operasi-operasi fundamental seperti instansi objek melalui konstruktor serta manipulasi data melalui data enqueue penambahan dan dequeue penghapusan secara konsisten pada universitas waktu O1 atau waktu konstan. Nah, sebaliknya, terdapat beberapa metode yang memiliki karakteristik kompleksitas waktu. On N adalah waktu linear, di mana N merepresentasikan jumlah elemen-elemen tersimpan. Metode print Q adalah salah satu contohnya. Karena program wajib melakukan transversal dari node pertama hingga node terakhir untuk menampilkan setiap nilai ke konsolnya. Nah, terakhir, metode calculate mate juga termasuk dalam kategori ON. Meskipun melibatkan logika prioritas operator iterasi, menyeluruh terhadap sederetan tokens, yang tersimpan dalam antrean untuk dievaluasi. Mungkin sekian dari saya untuk praktikum kali ini. Apabila kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.